Sampai berjumpa kembali. Apa dong? lama ini urusannya. Alhamdulillah, hari ini dari pagi nyampe larut malam fasilitas ibadah mendapatkan 3 masjid. Dengan tadi di jalan nggak sengaja ada informasi yatim piatu di dan alhamdulillah tadi udah silaturahmi dan nanti akan diinformasikan lagi ke tim yang lain. Dan ini kita perjalanan pulang dari Masjid Najati. Video saya tapi nggak banyak makamnya, Pak. Yang itu aja berarti yang wakaf. Satu doang. Satu doang. Kalau pemakaman Yang umumnya lain itu mah bukan tanahnya, tapi berdekatan jaraknya pemakaman umum. berdekatan. Oh iya, jadi yang posisinya yang tanahnya wakaf mah kuburan dia doang. Doang. Kalau makam umum beda lagi, tapi jaraknya berdekatan gitu. Sahabat Muslim dimanapun Anda, hari ini kebetulan saya bertugas untuk memberikan donasi daripada fasilitas ibadah, mana untuk pembayaran fasilitas ibadah pembangunan pada saat Ingat hadis ini kata Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas. Dan kami dari Yayasan Muslim Pejuang Akhirat mengucapkan banyak terima kasih ya, jazakumullah khairan untuk para semua donatur MPA yang selama 3 tahun ini support dan kepercayaannya menitipkan donasi santunan kepada MPA yang disalurkan ya sesuai hak-haknya masing-masing. Kami menerima titipan donasi ya, untuk yatim piatu, duafa, fasilitas ibadah. Tentunya fasilitas ibadah itu untuk masjid-masjid, musola ya, dan tempat-tempat pengajian yang digratiskan ya. Lalu kita salurkan juga ke Palestina dan infak. Kita Yayasan Muslim Pejuang Akhirat meminta doa dan supportnya untuk para semua donatur MPA dan para sahabat muslim semua yang menonton video ini untuk terwujudnya rencana MPA ingin mendirikan pondok pesantren. Nantinya pondok pesantren tersebut ya dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang kekurangan ya, yang tidak mempunyai biaya, karena rencana nantinya pondok pesantren yang MPA dirikan itu digratiskan. Kalau ingin menginfakkan hartanya atau support untuk rencana itu pondok pesantren, silakan hubungi tim sukarelawan MPA atau nomor telepon MPA ada di YouTube ini ya, silakan hubungi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua. Ya, jangan lupa share, like, dan komen, subscribe, dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pejuang. Salam para pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Muslim Pejuang Akhirat. Di hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, bertepatan dengan jadwal santunan rutin MPA. Dan di sini kita akan membahas tentang santunan fasilitas ibadah, dan nantinya kita akan melakukan santunan ke Masjid Al-Muhajirin untuk padasan perempuan, dan nantinya kita akan melakukan pembayaran di toko material yang kemarin sudah kita santunin dan untuk membayar kekurangannya. Dan nanti kita sama tim yang lain akan berangkat bareng sama divisi investigasi ya. Yang di situ ada Pak Karsono dan nanti ada Pak Irwan juga untuk perjalanan, dan nantikan lihat perjalanan kita. Dan jangan lupa untuk video ini selalu dipanteng terus untuk selalu menambah wawasan para sahabat-sahabat yang lain. Dan ingat hadis ini kata Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas. proses pembangunan padasan Masjid Al-Muhajirin ya. Ini baru tahap plaster. Coba kita lihat ke dalam. Ini sudah terpasang semua papan, kurangi kanan kiri.
untuk atasan laki-laki. Untuk perempuan baru tahap tester. Sama Pak Aksono. Nah, kita datang ke sini silaturahmi. Kebetulan ada informasi dari Mas ini, Mas Sanan, masalah untuk apa? Pesantren ya. Pesantrennya. Kita silaturahmi ke sini gitu. Yang mau wakafin Bapak apa? Ini wakafnya wakaf mama. Mamang. Iya. Wakaf mama. Oh, udah meninggal nih. Oke. Berapa? Saudaranya. Oh, saudaranya. Oh, gitu. Wakaf itu mau diamanahkan atau tunaikan ke yayasan atau gimana, terserah. Kita mah yang penting kan silaturahmi, kita ketemu. Oh iya, iya. Itu Untuk meyakinkan, untuk meyakinkan kalau penjelasannya wakafnya seperti apa. Ya, karena Wakafnya wakaf siapa? Mungkin ini secara penjelasannya seperti apa wakafnya itu. Sampaikan aja tuh. Bukan wakafnya Atma. Nah, salam Pak Atma dulu itu mewakafinnya seperti apa? ya amanahnya gitu. Amanahnya. Dipersilahkan. Siapa saja gitu siapa saja donatur yang mau bangun untuk sarana umum, Oh, tinggal siap bangun. iya. Cuman di situ ada beban ya. Beban apa tuh? Oh, nah itu jelaskan aja. Jelaskan aja. Tadi kan kalau untuk ada donatur mau bangun untuk umum, mangga tidak silakan aja. Silakan aja asal buat sarana umum amanahnya. Ini kan berarti mamang ya saudaranya. Ya memang kita dari yayasan ini ada niat ya mau membangun pondok pesantren. Cuman pondok pesantrennya yang sederhana. Maksudnya gini, khusus anak-anak yatim piatu gitu. Anak-anak yang terlantar di mana, kita di situ semua kita asuh ya. Makam teh dua. Tapi nggak banyak makamnya, Pak. Yang itu aja berarti yang wakaf ini. Satu doang. Satu doang. Kalau pemakaman Yang lain umumnya mah, itu mah bukan tanahnya, tapi berdekatan jaraknya pemakaman umum. berdekatan. Oh iya, jadi yang posisinya yang tanahnya wakaf mah kuburan dia doang. Ya doang. Kalau makam umum beda lagi, tapi jaraknya berdekatan gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, para sahabat muslim dimanapun Anda ceria, mudah-mudahan video-video konten Yayasan MPA ini di channel YouTube ini menjadi video yang bermanfaat, video yang menjadikan inspirasi dan motivasi untuk para sahabat muslim semua. Hari ini ya, hari Minggu ya, tanggal 20 Maret tahun 2022, tim sukarelawan MPA agenda penyaluran santunan periode Februari tahun 2022 sudah tertunaikan ya, berangkat dari pagi hari, siang hari sampai malam ini ya. Alhamdulillah.
Dan kami dari Yayasan Muslim Pejuang Akhirat mengucapkan banyak terima kasih ya, jazakumullah khairan untuk para semua donatur MPA yang selama 3 tahun ini support dan menitipkan kepercayaannya, menitipkan donasi santunan kepada MPA yang disalurkan ya sesuai hak-haknya masing-masing. Dan kami menerima titipan donasi ya, untuk yatim piatu, duafa, fasilitas ibadah. Tentunya fasilitas ibadah itu untuk masjid-masjid, musola ya, dan tempat-tempat pengajian yang digratiskan ya. Lalu kita salurkan juga ke Palestina dan infak. Alhamdulillah. Dan kita Yayasan Muslim Pejuang Akhirat meminta doa dan supportnya untuk para semua donatur MPA dan para sahabat muslim semua yang menonton video ini ya, untuk terwujudnya rencana MPA ingin mendirikan pondok pesantren. Dan kita mendapatkan informasi wakaf-wakaf tanah ya, yang mempercayai wakafnya untuk dititipkan kepada Yayasan MPA ya. Kemarin itu ada di daerah Jonggol, Bogor ya, tapi tidak terlaksana ya. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menggapai itu ya. Nantinya pondok pesantren tersebut ya dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang kekurangan ya, yang tidak mempunyai biaya, karena rencana nantinya pondok pesantren yang MPA dirikan itu digratiskan ya untuk anak-anak yang ingin mondok di situ tersebut di situ ya. Dan kami minta doa dan supportnya ya para donatur, semua donatur MPA dan sahabat muslim yang menonton video ini ya. Kalau ingin menginfakkan hartanya atau support untuk rencana itu pondok pesantren, silakan hubungi tim sukarelawan MPA atau nomor telepon MPA ada di YouTube ini ya. Silakan hubungi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua ya. Itu saja yang saya sampaikan ya. Jangan lupa dukung channel YouTube MPA ya, dengan cara like, komen, subscribe dan share ya videonya selama dan mudah-mudahan video tersebut bisa membawa manfaat dan motivasi, inspirasi untuk para sahabat muslim semua ya. Ambil manfaatnya ya, dan menjadikan motivasi untuk sedekah. Rasulullah sebutkan paling umur kebanyakan dari umat Muhammad SAW yaitu 60-70 tahun. Setelah itu tewas tuh. Itu kalau nyampe. Nanti di akhirat setelah mati itu selama-lamanya tuh apa bekal yang dibawa. Makanya jangan pernah putus asa berbaik. Pasti ada andil setan di situ untuk menggoda, untuk menjerumuskan manusia ke jalan keburukan yang nantinya ditemenin tuh, minta teman tuh setan di neraka tuh. Nah, terus berjuang kebaikan. Apapun resikonya, pasti ada resikonya. Terus ya. Setelah berbuat baik kita kecewa, kita sakit hati dan yang lainnya. Jadilah manusia yang bermental baja, yang beriman baja. Jangan pernah nyerah untuk berbuat kebaikan ya. Semangat ya. Kita berjumpa kembali kepada video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Semangat para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat muslim dimanapun Anda ceria, hari ini kebetulan saya bertugas untuk memberikan donasi daripada fasilitas ibadah, yang mana untuk pembayaran fasilitas ibadah pembangunan padasan perempuan. Sini saya akan menjelaskan sedikit kronologis hari ini kenapa untuk donasi fasilitas ibadah belum tersalurkan. Jadi tadi udah saya coba ke toko bangunan untuk membayar sejumlah material yang diperuntukkan untuk pembangunan padasan perempuan, namun toko tersebut tutup. Jadi saya putuskan untuk kembali sore lagi, dan sore saya coba datangin lagi toko tersebut, namun tetap tutup ya. Jadi untuk penyaluran donasi fasilitas ibadah untuk pembangunan padasan perempuan, insya Allah kita salurkan besok ke toko bangunan. Jadi untuk saat ini tidak bisa memberikan secara dokumentasi ya untuk para sahabat, namun tidak mengurangi daripada istilahnya kepercayaan para donatur. Besok pun kita ambil dokumentasi secara foto, mungkin bukan sebentuk video, karena untuk video kali ini adalah memberikan donasi
untuk fasilitas ibadah. Sampai jumpa kembali sahabat muslim dimanapun Anda ceria. Jangan lupa share, like, dan komen, subscribe. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pejuang. Alhamdulillah, hari ini dari pagi nyampe larut malam kita survei dari hasil fasilitas ibadah, mendapatkan 3 masjid. Dan tadi di jalan nggak sengaja ada informasi yatim piatu di kampung Kertajati, Sinajati. Dan alhamdulillah tadi udah silaturahmi dan nanti akan diinformasikan lagi ke tim yang lain. Dan ini kita perjalanan pulang dari Sirnajati menuju sekretariat MPA bisa sempurna. Mudah-mudahan di perjalanan ini diberi pelajaran dan selamat sampai tujuan, dan nantikan video selanjutnya. Saya akan menyampaikan beberapa kisah berhubungan dengan pentingnya sedekah dan ternyata dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya disebutkan bahwasanya atau beranjak daripada hadis Nabi SAW, dengarlah saudaraku seiman yang masih punya penyakit kronis, yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya, yang punya masalah tidak selesai-selesai, ribut dalam rumah tangga, anaknya sakit, pekerjaannya tidak berkembang, apa saja. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'i du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah untuk menghadapi musibah dengan doa-doa. Ibnu Qayyim berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan dan kekuatan ruh, dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya bersedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, juga bertaubat dan mengingat akhirat, maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki, tapi dia dokter yang baru saja belajar. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, hai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, lututku telah mengeluarkan nanas selama 7 tahun. Aku sudah coba berobat di sana sini tapi tidak pernah sembuh. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, keluarkan harta terbaikmu, lalu alirkanlah air untuk muslimin, gali sumur, maka aku berharap dengan itu Allah menyembuhkan penyakitmu. Orang itu pun melakukan, maka sembuhlah lukanya seketika pada saat itu. Seorang ibu lagi divonis sakit keras, tidak bisa sembuh lagi, maka anaknya keluar mencari fakir miskin dan bersedekah. Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan pernah sembuh lagi, ternyata ibu tersebut setelah si anak mencari orang miskin dan sengaja bersedekah untuk itu, maka Allah sembuhkan ibunya dari penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam kisah yang lain mengangkat penyakit kanker dari seorang laki-laki yang sudah divonis tidak akan pernah bisa meninggal, tidak akan bisa hidup lagi. Dari Saudi dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya, dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat. Maka dia pun pulang ke negaranya, pamit dengan kerabat-kerabatnya, mungkin dia akan meninggal setelah operasi ini, menyusun seluruh harta-hartanya. Pada saat dia menuju ke bandara, dia temukan ada satu orang miskin di pinggir jalan. Lalu dia pun memberikan harta yang terbaiknya pada saat itu. Setelah dia tanya, ternyata ada seorang ibu yang mengumpulkan tulang-tulang bekas makanan orang di pinggir jalan. Ditanya, kenapa anda kumpulkan tulang-tulang ini ibu? Dia mengatakan, karena saya ingin memasak buat anak saya yang sudah berapa hari tidak makan. Maka dia pun memberikan harta terbaiknya sekitar 5.000 real pada saat itu. Lalu dia pergi berangkat ke Eropa dengan tidak berpikir kalau sedekah itu bisa membantunya. Begitu tiba di rumah sakit, maka dokter semuanya mengatakan, kamu sudah berobat kemana? Kenapa tiba-tiba kankermu sudah tidak ada? Apa kau permainkan kami? Kata dia, sama sekali saya tidak pernah berobat ke dokter, tidak berobat ke rumah sakit, tapi saya sudah mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan, sungguh ajaran agamamu benar. Lalu mereka akhirnya masuk Islam justru karena sembuh, atau orang ini sembuh dari penyakit kanker karena bersedekah.